Halo sahabat YouTube channel GKI Kayu Putih, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Lina Gunawan. Para sahabat, saya ingin tanya, apakah Anda penyuka jeroan? Saya itu penggemar jeroan. Kalau di restoran Padang eh, atau juga kalau punya kesempatan untuk makan dan di situ ada pilihan jeroan, pasti saya makan. Tapi memang di sini saya agak kehilangan kegemaran saya untuk makan jeroan karena susah sekali mendapatkan jeroan itu. Itu dianggap sebagai bukan untuk konsumsi manusia. Kenapa saya mengajak kita untuk membicarakan jeroan? Karena ada dalam bahasa Yunani, eh, jeroan itu atau sesuatu yang berkaitan dengan isi perut dan digunakan kata dalam bahasa Yunani itu adalah splakna. Splakna. Splakna itu atau jeroan atau seluruh isi perut manusia. Nah, apa hubungan percakapan kita Tears of Compassion dengan jeroan? Karena dalam bahasa Yunani, compassion itu digunakan kata splakna. Nah, para sahabat, ketika kita membicarakan tentang jeroan, isi perut, dan hubungannya dengan compassion atau belas kasihan, ini mengingatkan kita pada banyak sekali kisah-kisah perjalanan Kristus. Ketika dia berjumpa misalnya saja dengan banyak orang yang belum makan mengikuti dia, dan dia mengadakan mujizat. Karena apa? Karena digerakkan oleh splakna tadi, digerakkan oleh belas kasihan. Atau secara khusus ketika seorang kusta dan dia melihat Kristus, muncul keinginannya untuk meminta kesembuhan dari penyakit kustanya. Dalam Injil Markus pasal 1 dicatat bagaimana ketika Yesus melihat orang kusta yang meminta kesembuhan. Di situ dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan dan dia menjamah orang itu dan mengatakan, "Aku mau, dan jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh." Nah, para sahabat, ketika kita bicara tentang splakna atau jeroan atau isi perut dengan compassion, maka sesungguhnya kalau kita bicara tentang compassion, bicara tentang belas kasihan, itu menggambarkan sesuatu yang harus lahir dari isi perut, dari dalam diri kita sendiri. Contohnya, misalnya saja, kalau para sahabat menonton sebuah kisah telenovela atau juga drakor atau mungkin kisah-kisah peristiwa yang mengharukan, maka kita bisa menangis karena apa? Karena dan kita merasakan sekali itu diawali dengan perut yang agak tegang, kejang, lalu naik ke hati, dan dari hati itu kemudian mengeluarkan air mata. Apa yang tegang di perut itu lalu membuat hati kita terasa amat sedih dan pahit, atau juga senang yang luar biasa, dan itu mengharukan, membuat kita akhirnya bisa menitikkan air mata untuk satu peristiwa, untuk satu kejadian, untuk satu penderitaan. Ketika kita bicara tentang tears of compassion, air mata, belas kasihan, Henry Nouwen menuliskan ini. Dia mengatakan bahwa compassion itu kalau belum berupa atau belum melahirkan air mata, maka belum tentu itu adalah sebuah belas kasihan yang menggerakkan seseorang untuk peduli, bahkan untuk empati pada penderitaan orang. Nah, ketika kita bicara tentang air mata, belas kasihan yang muncul, yang digerakkan oleh seluruh diri kita, maka pada dasarnya adalah semuanya bersumber dari cinta. Apakah ketika saya melihat orang lain, penderitaan orang lain, saya di dalamnya ada cinta?
Ketika saya menyaksikan kawan, sahabat, kerabat kita, saudara kita mengalami pengalaman penderitaan bertubi-tubi, apakah saya di situ menaruh empati saya? Bukan cuma sekedar saya merasa kasihan, tetapi saya di dalamnya turut merasakan apa yang dia rasakan. Tears of compassion, kadang-kadang ketika kita melihat orang yang menderita, orang yang bersedih, orang yang berduka, tangisan itu akan muncul bukan dengan kata-kata bahwa iya, aku tahu engkau sedih, tapi lihatlah, ada yang baik dari semua penderitaan. Aku tahu bahwa engkau kehilangan, tapi lihat, masih untung engkau punya yang lain. Itu bukan tangisan dari sebuah compassion, tapi tangisan dari belas kasihan yang lahir dari cinta. Kadang-kadang kita hanya bisa mengatakan, aku tidak tahu bagaimana mengatakan kepedihan apa yang kau rasakan. Yang aku bisa lakukan hanya aku memelukmu, hanya aku diam dan mendengarkan apa yang kau katakan. Maka ketika kita bicara tentang tears of compassion, kita di sini juga bicara tentang saya melihat penderitaan orang lain. Mungkin saya bisa menangis. Kenapa? Karena mungkin saya pernah ada di tempat orang tersebut. Saya pernah mengalami apa yang dia alami, dan itu menyakitkan. Apa yang dia rasakan tertransfer dalam diri kita yang pernah mengalami dan merasakannya juga. Atau ketika kita mengatakan tears of compassion, kita juga bicara tentang sesuatu yang memang di dalamnya apa yang Mother Teresa katakan, bahwa mencintailah hingga terluka. Mencintai hingga terluka. Di sini kita diajak untuk maju ke depan. Bahkan juga kadangkala kita perlu melangkah, melampaui batas-batas kita sebagai manusia. Ketika kita membatasi diri pada suku, pada ras, pada kepentingan, kita harus melampaui itu dan menganggap orang yang di depan kita, yang bersama dengan kita, yang menangis ada di hadapan kita, dan mengatakan bahwa aku mengasihimu, siapapun juga engkau. Allah mengasihimu sama seperti aku juga mengasihi. Mencintai hingga terluka berarti kita juga siap untuk keluar dari ketakutan-ketakutan kita ketika kita menolong dan ada bersama dengan orang lain. Karena selama ada ketulusan, selama ada cinta, maka tangisan, belas kasihan itu akan mendatangkan kegembiraan hidup bagi siapapun yang ada bersama dengan kita, bagi siapapun yang menangis, karena mereka merasakan jamaan Tuhan, perjalanan kepedihan bersama dengan Tuhan melalui sahabat-sahabat, melalui malaikat-malaikat tak bersayap yang Tuhan kirim kepadanya. Selamat menangis untuk belas kasihan. Kiranya apa yang keluar dari dalam diri kita, inilah yang menggerakkan cinta saudara-saudara kepada para sahabat kita. Tuhan memberkati.